luar biasa. Inilah pemimpin bangsa kita, Presiden Prabowo yang sangat pemberani, berjiwa kesatria. Iya, akhirnya yang ditunggu-tunggu, Pak Prabowo telah bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden setelah menaklukkan Donald Trump yang sebelumnya mengancam dan kini berubah menjadi mesra dan memberikan penghargaan serta penghormatan tinggi. Kini giliran Joe Biden yang juga ikut dibuat takluk oleh Pak Prabowo. Ada beberapa hal penting yang dibahas oleh Pak Prabowo dengan Joe Biden dalam pertemuan empat mata ini. Salah satunya adalah Pak Prabowo dengan tidak gentar sedikit pun berbicara tentang Gaza, Palestina. Pak Prabowo tidak takut dalam menyampaikan ini. Padahal beliau tahu Biden adalah orang yang sangat menyokong Israel dan tidak suka dengan pro-Palestina. We stand with Israel. We stand with Israel. Hamas does not stand for the Palestinian people's right to dignity and self-determination. Hamas offers nothing but terror and bloodshed with no regard. Dan selain pembahasan Gaza, ada juga salah satu pembahasan yang mungkin tidak akan disukai oleh China. Waduh, pembahasan apa yaitu? Apakah ini tidak akan berbahaya bagi hubungan Indonesia dengan China? Dan apa saja pembahasan penting lainnya? Serta bagaimana respon Amerika, respon Joe Biden atas permintaan Pak Prabowo ini? Oke, satu persatu akan kita ulas dalam video ini ya. Namun sebelumnya, perlu kami sampaikan terlebih dahulu penyambutan dan penghormatan tinggi yang diberikan Amerika atas kedatangan Pak Prabowo di Gedung Putih ini, yang tentu akan bikin bangga bangsa Indonesia atas penghormatan besar pada pemimpin kita. Hal ini telah menunjukkan bahwa negara kita kini merupakan negara besar yang sangat dihargai, dipandang, diperhitungkan oleh dunia serta dihormati. Iya, perlu kami sampaikan, pertemuan bilateral antara Pak Prabowo dengan Joe Biden ini berlangsung pada tanggal 12 November 2024 dan merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja resmi Presiden Prabowo di Amerika Serikat guna memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Pak Prabowo tiba di Gedung Putih melalui gerbang Northwest dengan iring-iringan mobil kepresidenan. Saat mobil memasuki area Gedung Putih, barisan tentara yang membawa bendera dari 50 negara bagian Amerika Serikat telah memberikan penghormatan yang menunjukkan penghargaan dan keakraban antara kedua negara. Setelah itu, mobil berhenti di depan West Wing Portico, tempat Presiden Prabowo turun dan disambut oleh pejabat Kepala Protokol Amerika Serikat Ethan Rosenwig. Selanjutnya, Pak Prabowo diarahkan menuju ruang Roosevelt untuk mengisi tamu kepresidenan sebagai tanda kehormatan kunjungannya. Momen ini menandai formalitas awal dari pertemuan tingkat tinggi antara dua negara yang memiliki sejarah panjang dalam hubungan diplomatik. Dari ruang Roosevelt, Pak Prabowo kemudian menuju ke Oval Office, di mana dia disambut secara langsung oleh Presiden Joe Biden. Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi kedua pemimpin untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk kerjasama di sejumlah bidang dalam suasana yang bersahabat dan penuh hormat. Wah, luar biasa ya. Dan inilah 4 hal penting yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Joe Biden. Pertama, Joe Biden telah menyampaikan bagaimana pertemuan ini menandai peringatan penting 75 tahun hubungan kedua negara. 75 years of diplomatic relationship with Indonesia and the United States. Kami menandai peringatan penting 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia dan Amerika Serikat. Saya bangga bahwa kemitraan antara negara kita lebih kuat dari sebelumnya, kata Joe Biden. Ia juga mengatakan, secara garis besar, ada 4 hal yang akan dibahas. Pertama, pertemuan akan membahas bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat memperkuat kemitraan kedua negara, termasuk memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dengan ASEAN sebagai pusat. Sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia, menurut saya, negara kita memiliki tanggung jawab khusus dalam visi ini. Kedua, pembicaraan Pak Prabowo dengan Biden yaitu membahas soal cara memerangi krisis iklim. Indonesia, kata Biden, adalah pemain penting dalam transisi energi bersih. Dan ketiga, dengan membangun rantai pasokan yang aman dan tangguh, tambah Biden. Dan terakhir, dengan memperdalam kemitraan strategis komprehensif kita yang mencakup pendalaman kerjasama keamanan kita, tambah Biden.
Dan inilah poin yang sudah kami sampaikan, yaitu terkait Gaza, serta hal yang mungkin akan membuat China tidak suka. Namun tentu hal ini merupakan hal yang penting bagi Indonesia karena menyangkut kedaulatan negara. Dalam pertemuan ini telah dibahas sejumlah tantangan. Ya, Indonesia dan Amerika Serikat akan menyinggung Gaza dan Laut Cina Selatan atau LCS. Jadi, Bapak Presiden, saya menantikan diskusi kita dan selamat datang. Saya senang Anda ada di sini dan kesempatan ini milik Anda, kata Biden lagi. Sementara itu, Pak Prabowo telah mengucapkan terima kasih ke Joe Biden atas sambutannya. Ia juga menyampaikan bagaimana Biden menelponnya secara langsung waktu ia terpilih sebagai pemenang pemilu presiden atau Pilpres Februari lalu. Thank you, President Biden. Thank you for receiving me. I also would like to thank you. You phoned me yourself upon my election. Hal tersebut dibalas Biden dengan celetukan kemenangan luar biasa. Ini pun dibalas Pak Prabowo dengan mengucapkan terima kasih. The States for us is a very great friend. United States supported us in our struggle for independence. Amerika Serikat bagi kami adalah sahabat yang sangat baik. Amerika Serikat mendukung kami dalam perjuangan kemerdekaan dan membantu kami berkali-kali di saat kami membutuhkan, kata Pak Prabowo. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship. Oleh karena itu, saya akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, dan saya ingin bekerja untuk tujuan ini agar kita memiliki kerjasama yang kuat, tambah Prabowo. Once again, President Biden, thank you very much. Sekali lagi, Presiden Biden, terima kasih banyak telah menerima saya. Tutup Pak Prabowo. Wah, luar biasa ya. Kecerdasan dari Pak Prabowo yang dapat merangkul dua negara besar, China, Amerika. Tentu, manuver Pak Prabowo ini akan membuat Indonesia berada pada posisi yang aman. Pastinya, jika Indonesia terlalu condong ke China, maka akan membuat Amerika murka, dan juga sebaliknya. Namun, Pak Prabowo dapat memanfaatkan pertikaian dua adidaya dunia ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Iya, jadi ini info update atas pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Joe Biden. Bagaimana nih teman-teman pendapatnya? Teman-teman seneng nggak? Atau ada yang bikin kecewa? Bantu dong berikan komentar dan alasannya di kolom komentar ya. Ya, siapa tahu pendapat hebat dari teman-teman dapat tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo dan Presiden Joe Biden. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.